Ada sebuah desa tersembunyi di antara kabut pagi dan bisikan angin yang meliuk di batang-batang bambu tua. Desa itu bernama Desa Bambu. Tak banyak orang tahu tentang keberadaannya, karena memang dia seperti enggan ditemukan. Letaknya jauh dari jalan raya, jauh dari gemuruh kota. Jalan masuk ke desa itu sempit, berkelok, dan dikelilingi oleh hutan bambu yang rimbun. Seakan tumbuhan-tumbuhan itu menjadi penjaga, agar yang tak berkepentingan tidak sembarangan masuk. Desa itu memiliki penduduk yang sedikit. Mereka hidup sederhana, damai dalam keterasingan. Tidak ada sinyal ponsel dan tidak ada listrik. Suara malam hanya diisi nyanyian serangga, desahan angin, atau suara lain yang tak ingin kau dengar. Di desa itu sudah ada sekolah, meski bangunannya hanya berdinding kayu dan beratapkan seng yang mulai berkarat. Akan tetapi di desa itu tidak ada rumah sakit, tak ada kantor polisi, sehingga bila ada yang sakit parah, harus menunggu hingga siang dan menempuh berjam-jam perjalanan menuju kota. Namun penduduk desa ini, mereka tak banyak mengeluh. Keseharian ibu-ibu diisi dengan mengobrol sambil berkebun, sedangkan bapak-bapak bertani di ladang dan memancing di sungai jernih yang membelah desa. Dan anak-anak, mereka tidak bermain game di ponsel. Mereka tidak tahu apa itu internet, karena mereka lebih mengenal tanah yang lembab, daun-daun kering yang berguguran, dan kicauan burung sebagai lagu pagi. Permainan favorit mereka adalah peta umpet 1, 2, 3. Salah satu anak kecil akan menghitung dengan mata tertutup, sementara yang lain berlarian, bersembunyi di balik batang bambu, di semak belukar, di balik sumur tua, atau di balik rumah panggung yang sudah lapuk. Tapi, ada satu larangan yang dijunjung tinggi di Desa Bambu. Sebuah aturan tak tertulis, namun selalu diceritakan turun-temurun. Jangan pernah bermain petak umpet saat malam hari. Karena malam bukan hanya milik manusia. Malam adalah waktu ketika mereka keluar. Makhluk-makhluk yang tak tampak oleh mata telanjang, penunggu bambu, penjaga tanah, atau yang hanya dikenal dengan nama sembunyi. Konon, jika ada anak yang nekat bermain petak umpet setelah matahari tenggelam, ia bisa disembunyikan, bukan oleh temannya, tapi oleh setan. Dan jika sudah begitu, kadang ia tak ditemukan kembali. Atau, lebih menyeramkan lagi, ia ditemukan, tapi bukan seperti semula. Suatu malam, langit sedang kelabu, awan menggulung seperti ingin memberikan firasat. Angin mendesir pelan, membawa bau basah tanah dan sesuatu yang asing, aroma kemenyan yang tipis. Padahal tak ada yang sedang membakar apapun. 3 anak kecil, Wira, Indra, dan Rani berkumpul di belakang rumah Rani. Mereka baru saja mendengar cerita dari nenek Rani tentang larangan bermain petak umpet di malam hari. Tapi namanya juga anak-anak. Larangan justru terasa seperti tantangan. Itu cuma cerita orang tua biar kita cepat tidur, kata Wira sambil tertawa kecil. Indra pun ikut menimpali. Iya, mana ada setan mau main petak umpet. Rani sempat ragu, tapi karena tak ingin dibilang penakut, ia mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, peta umpet dimainkan setelah azan Isya bergema samar dari surau kecil. Indra bergiliran menghitung pertama. Dia menghitung di bawah pohon bambu yang tinggi dan tua. 1, 2, 3. Saat Indra mulai menghitung, Rani menyelinap di balik sumur tua yang berlumut, dan Wira, ia berlari jauh ke arah ujung desa, ke tempat yang katanya dulu pernah jadi lahan pembantaian penjajah. Angin mendadak berhenti, sunyi menggantung, dan suara jangkrik pun mendadak lenyap. Rani, yang bersembunyi sambil menutup mulutnya, merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, bukan seperti dingin malam biasanya,
tapi dingin seperti embusan napas dari balik bahunya. Ia tak berani menoleh. Keringatnya menetes dan dari ekor matanya, ia melihat sesuatu berjalan pelan di belakang sumur, tinggi, kurus, dan tidak menyentuh tanah. Seketika Rani berteriak, sangat kencang. Indra yang masih mencari keberadaan dua temannya, bergegas ke sumber suara. Dia menemukan Rani yang sudah lemas dengan wajah pucat dan air mata yang mengalir di pipinya. Hawa dingin asing masih menyelimuti dan justru semakin menusuk. Tidak hanya Rani, Indra juga merasakannya. Mereka merasa takut, merasa terus diawasi. Semakin lama rasa takut itu semakin membesar. Mereka memutuskan untuk kembali. Mereka menceritakan kejadian itu kepada orang tua mereka dan meminta mereka untuk menemukan Wira. Malam itu berlalu dengan suasana yang sangat kacau. Wira tidak ditemukan malam itu. Mereka mencari hingga tengah malam. Bapak-bapak menyalakan obor. Ibu-ibu membaca doa. Tapi Wira hilang. Dan hanya satu hal yang mereka temukan di pagi hari. Bukan tubuhnya, tapi bekas jejak kaki di batang bambu tua. Dan sejak malam itu, tidak ada anak desa bambu yang mau main petak umpet lagi, terutama saat malam hari. Wira, nama itu masih disebut, meski pelan, meski hanya dalam bisikan, karena bagi penduduk desa bambu menyebutnya terlalu keras, seolah bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Sudah bertahun-tahun sejak malam terkutuk itu. Dan Wira masih belum ditemukan, tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada kabar. Hanya satu yang tersisa, takut. Yui, sejak Wira menghilang saat bermain petak umpet malam itu, sebuah ketakutan perlahan tumbuh, mengakar, hingga menjadi bagian dari tradisi. Sesuatu yang tak tertulis, namun diwariskan seperti warisan yang tak bisa ditolak. Jangan bermain saat malam. Itu bukan lagi sekadar larangan, itu adalah peringatan. Karena di balik malam yang senyap, di antara batang-batang bambu yang menjulang dan berderit pelan tertiup angin, ada makhluk yang menunggu. Namanya Wewe Gombel. Bukan dongeng, bukan cerita untuk menakuti anak-anak. Bukan pula mitos yang hanya hidup dalam buku. Wewe Gombel adalah nyata. Dan di desa bambu, dia adalah sesuatu yang hidup. Ia digambarkan sebagai perempuan, tapi bukan seperti perempuan yang kau kenal. Wajahnya rusak, seperti daging yang direbus dan dibiarkan membusuk. Matanya besar dan kosong, seolah melihatmu dari tempat yang tak bisa kau jangkau. Dan yang paling mencolok, payudaranya besar, menjuntai tak wajar. Kadang menyentuh tanah, kadang melilit tubuhnya sendiri. Telanjang, tubuhnya penuh luka dan darah kering. Namun ia tak merasa malu, karena ia bukan manusia. Ia adalah penjaga anak-anak. Bukan untuk melindungi, tapi untuk memiliki. Konon, bila seorang anak tertangkap oleh Wewe Gombel, ia tidak akan dibunuh. Tidak, ia akan dipelihara. Dibuat merasa seperti anak kandungnya, dipeluk dengan payudara busuk yang besar itu, dibuai dengan nyanyian aneh yang tak pernah dipahami, dan diberi makan, bukan nasi, bukan roti, tapi ulat hidup, belatung, serangga-serangga yang menggeliat. Anak-anak itu akan menangis, berteriak, menjerit. Tapi suaranya tak akan pernah terdengar. Tak satu pun manusia bisa mendengar tangis mereka, karena saat mereka ditangkap oleh Wewe Gombel, mereka hilang dari dunia ini. Mereka tidak mati, tapi mereka tidak hidup juga. Mereka berada di antara dua dunia, di dalam pelukan iblis yang tak pernah ingin melepas mereka kembali. Beberapa orang di desa mengaku pernah melihatnya, biasanya malam-malam saat kabut terlalu tebal, saat jangkrik berhenti bersuara, dan udara terasa lebih berat, seolah paru-parumu dipenuhi oleh sesuatu yang kotor.
Mereka melihat sosok tinggi kurus, dengan rambut panjang menggumpal seperti benang kusut, melintas di antara batang bambu, membawa sesuatu di tangannya, atau kadang menoleh, memamerkan senyuman bengkok yang membuat bulu kuduk meremang. Dan yang dibawanya itu adalah anak-anak. Anak-anak yang hilang. Anak-anak yang dulu bermain, tertawa, berlarian. Sekarang, diam. Dengan mata kosong dan mulut penuh tanah. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana mengembalikan anak-anak itu. Tidak ada mantra, tidak ada dukun yang berani melawan. Karena mereka yang mencoba akan hilang juga, atau setidaknya ditemukan dalam keadaan bisu dan gila. Orang tua dari anak-anak yang hilang pun kini tak lagi menangis. Air mata mereka telah kering, dan rasa kehilangan itu sudah menjadi luka yang tak bisa dijahit. Mereka hanya menatap kosong setiap malam ke arah hutan bambu yang gelap, berharap mendengar suara langkah kecil, tapi yang terdengar hanya suara bambu yang saling bergesek, dan kadang tawa kecil yang tak berasal dari manusia. Kini setiap malam tidak ada anak yang keluar rumah, tak ada suara bermain, tak ada suara tawa. Nama Wira perlahan mulai memudar. Bukan karena ia ditemukan, bukan karena lukanya sembuh, tapi karena tidak ada yang bisa dilakukan. Pencarian telah berhenti, doa-doa berhenti dikumandangkan, dan kini namanya hanya bergema dalam mimpi buruk anak-anak kecil yang diam-diam masih bertanya, kemana Wira pergi? Kehidupan di desa bambu terus berjalan, seperti sungai yang tetap mengalir meski pernah menelan nyawa. Dan cerita kelam lainnya segera menyusul. Namanya Nando, seorang anak laki-laki, 6 tahun usianya, usia yang seharusnya masih penuh tawa, penuh pelukan, dan kehangatan dari orang tuanya. Tapi tidak untuk Nando. Ia sering dimarahi, sering dikata-katai, karena nilainya buruk, karena ia malas belajar, karena ia tidak seperti anak-anak lain. Bahkan gurunya pun sering mengeluh, tetangga menggunjing, dan orang tuanya perlahan kehilangan rasa sabar. Sampai pada malam yang terkutuk, Jumat Kliwon, malam di mana kabut turun lebih cepat, angin menderu lebih tajam, dan bayangan seakan lebih pekat dari biasanya. Malam itu Nando ketahuan menyembunyikan hasil ujiannya. Nilainya 0. Kertas itu ia lipat rapi. Ia simpan di bawah tumpukan mainan, berharap tak seorang pun melihat. Tapi ayahnya menemukannya, dan kemarahan meledak seperti petir. Anak bodoh, memalukan, kau bukan harapan kami. Kata-kata itu seperti duri yang menancap. Dan meski tubuh Nando kecil, hatinya cukup untuk merasakan sakit. Air matanya jatuh, tertahan, lalu meledak jadi tangis yang tak bisa dibendung. Ia lari keluar rumah, menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun malam, berlari masuk ke gelapnya hutan bambu. Tak satu pun yang melihatnya, tak satu pun yang mengikutinya. Ia berhenti di sebuah gubuk tua, gubuk reot yang berdiri di ujung hutan, tempat orang-orang tua dulu menyimpan alat berkebun. Di sana Nando duduk, meringkuk, jongkok dengan tubuh gemetar, memeluk lututnya sendiri, menangis sendirian, dan di dalam sepi, di antara isak kecil dan suara bambu yang berderit, ada yang mendekat. Bukan manusia. Langkahnya tidak berbunyi, tapi kau bisa merasakannya. Bayangan itu muncul perlahan di sela pintu gubuk yang terbuka sedikit. Matanya merah, tangannya panjang, berwarna kehitaman, kuku-kukunya runcing dan bau amis darah. Itulah dia, Wewe Gombel,
atau mungkin makhluk serupa Wewe Gombel. Dia tak memeluk, dia menyeret. Dia tidak menyanyikan lagu Nina Bobo. Dia hanya tertawa. Tawa melengking yang bisa membuat jantung berhenti berdetak. Nando tak sempat lari, tak sempat menjerit. Tangan itu sudah memegang kakinya, menariknya ke dalam lubang kolong tanah di balik gubuk. Lubang yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Lubang yang baru muncul saat anak itu benar-benar merasa tidak diinginkan. Keesokan paginya, rumah Nando sunyi. Ayah dan ibunya baru menyadari anak itu tidak pulang. Mereka panik, mereka menjerit, mereka menangis, tapi sudah terlambat. Orang-orang desa membantu. Obor dinyalakan, pentungan dibawa, ladang dan hutan disisir. Tapi tidak ada jejak, baik jejak kaki maupun sisa pakaian. Hanya satu, bau busuk yang tertinggal di udara. Bau tanah, bau darah, bau makhluk dunia lain. Saat pencarian seorang nenek tua berbicara, dia dikenal memiliki mata batin. Anak itu dibawa Wewe Gombel. Katanya pelan. Ia merasa dibuang, lalu dijemput. Awalnya banyak yang tidak percaya, Dia tidak main petak umpet. kata mereka. Namun kondisi Nando yang tidak kunjung ditemukan memaksa mereka untuk percaya. Malam itu mengubah segalanya. Nando tidak bermain, dia hanya menangis. Dia hanya ingin didengar. Dia hanya ingin diterima. Dan ternyata, bagi makhluk-makhluk itu sudah cukup. Sejak malam itu, aturan baru ditetapkan. Bukan hanya tak boleh bermain peta umpet, tapi tak satu pun anak boleh keluar saat malam. Karena pada malam hari, mereka tak lagi membedakan siapa yang bermain, siapa yang menangis, atau siapa yang hanya ingin sendiri. Jika pada malam hari terdengar suara seorang anak yang merasa tidak diharapkan, maka mereka akan datang. Dan saat mereka datang, tak ada yang bisa menyelamatkan. Waktu di desa bambu terus berjalan, daun-daun bambu tetap berjatuhan, angin tetap melintasi setiap celah dinding rumah, seolah berbisik pada mereka yang pernah kehilangan nama Wira dan Nando. Perlahan mulai tidak lagi disebut, bukan karena dilupakan sepenuhnya, tapi karena desa ini tahu betul bahwa tak semua luka bisa disembuhkan. Beberapa hanya bisa diterima dengan keikhlasan yang menggumpal bersama air mata. Kepala desa terus mengeluarkan aturan baru. Tak ada anak yang boleh keluar saat malam. Tak ada permainan, tak ada alasan, tak ada ampun. Desa bambu menjadi sunyi setiap malam tiba. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh jauh di dalam hutan bambu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sebuah rumah tua yang tidak akan bisa ditemukan kecuali oleh mereka yang benar-benar terluka. Di sanalah Wewe Gombel tinggal. Namun berbeda dari dongeng-dongeng menakutkan yang diwariskan dari lidah ke lidah, Wewe Gombel tidak memakan anak-anak. Ia tidak menjadikan mereka tumbal. Ia tidak menyakiti. Justru sebaliknya, ia menyentuh mereka dengan tangan dingin yang lembut. Ia peluk mereka dengan tubuhnya yang menyerupai mimpi buruk. Namun bagi anak-anak itu, itulah satu-satunya pelukan yang pernah benar-benar hangat. Wira yang dulu sering melihat orang tuanya bertengkar hingga larut malam, yang tidur dengan telinga tertutup karena teriakan mereka, yang menyimpan ketakutan dalam dada kecilnya setiap hari. Kini, ia tertawa kecil di samping tungku hangat buatan Wewe Gombel. Ia punya ranjang, selimut dari serat bambu yang tak bisa terbakar, dan makanan yang aneh, tapi menenangkan. Dan Nando yang hidup dengan luka karena kalimat ayahnya sendiri,
Yang diusir bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata yang lebih tajam dari belati. Kini, ia duduk tenang, mendengarkan dongeng-dongeng aneh dari mulut Wewe Gombel. Dongeng tentang anak-anak yang hilang, dan dunia manusia yang seringkali lebih kejam daripada dunia setan. Anak-anak itu lama-kelamaan tidak ingin kembali. Mereka mulai melupakan suara ibu mereka. Mereka tak lagi ingat bau tanah rumah mereka. Karena rumah yang baru ini, meski seram, meski tersembunyi, meski berada di balik dunia yang tidak terlihat manusia, rumah ini memberi mereka rasa dicintai. Dan ternyata bukan hanya Wira dan Nando yang tinggal di sana. Ada 3 anak lain. Mereka datang jauh sebelum Wira hilang. Wajah mereka pucat, mata mereka menyimpan luka yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. 1 anak perempuan yang dibuang ibunya ke ladang karena dianggap membawa sial. 1 anak laki-laki yang dibungkam sepanjang hidupnya karena dianggap aneh dan tak normal. Dan 1 lagi, anak kecil yang tak bisa bicara, yang ditelantarkan karena keluarganya malu punya anak bisu. Kelimanya kini bersama, di rumah yang tak terlihat, di bawah pelindungan makhluk yang dulu mereka takuti. Dan Wewe Gombel, makhluk yang payudaranya menggantung panjang hingga menyentuh lantai, yang wajahnya mengerikan dan kulitnya hitam seperti arang, ternyata menyimpan kasih sayang yang tak dimiliki orang tua mereka sendiri. Kadang di malam-malam tertentu, warga desa Bambu melihat cahaya samar dari balik hutan, cahaya yang berkedip seperti pelita, namun tak pernah bisa dikejar. Mereka pikir itu jin, mereka pikir itu roh penasaran, tapi tak satu pun mendekat, karena mereka tahu itu adalah wilayah yang tak boleh diganggu, wilayah di mana anak-anak yang terluka akhirnya bisa tidur tanpa tangis, bisa tertawa tanpa takut, dan bisa mencintai dunia meski bukan dunia manusia lagi. Desa Bambu mungkin telah menerima kepergian Wira dan Nando, tapi malam-malam di desa itu masih menyimpan suara langkah kecil yang berlari, menjauh, dan tidak pernah kembali. Karena bagi beberapa anak, lebih baik hidup bersama setan yang mencintai daripada dengan manusia yang tak pernah benar-benar peduli. Di balik dinding rumah panggung tua yang menghadap langsung ke kebun jagung yang tak terurus, tinggallah seorang pria duduk di kursinya dengan wajah keras, mata dingin, dan bibir yang tak pernah benar-benar tersenyum. Dia adalah Joni, kepala desa Bambu, sosok yang seharusnya jadi tiang, penopang bagi warganya yang ketakutan. Namun kenyataannya, hatinya kering, matanya tak pernah berkaca. Setiap malam warga datang padanya, memohon perlindungan, memohon jawaban. Namun Joni hanya menjawab dengan suara malas dan nada tinggi. Sudah kucari, mereka pasti nyasar ke hutan. Mungkin juga dimakan babi hutan atau harimau. Kalian terlalu percaya dongeng. Di meja makan yang dingin dengan lampu minyak menyala samar, Joni berbicara pada istrinya sambil mengunyah nasi yang hampir basi. Udahlah Bu, anak-anak itu hilang karena nggak tahu arah. Ini bukan gara-gara Wewe Gombel segala. Itu cuma cerita nenek moyang buat nakut-nakutin biar anak-anak nurut. Dia tertawa kecil, tawa sinis yang menggema, menghantam langit-langit rumahnya. Dan tanpa dia tahu, suara itu sampai ke dalam hutan, sampai ke rumah tua yang tak terlihat. Rumah di mana Wira, Nando, dan 3 anak lainnya kini tinggal. Dan juga sampai ke telinga Wewe Gombel. Makhluk itu mendengar. Dia tidak bicara, tidak marah, tidak muncul di hadapan siapapun malam itu. Tapi dia datang dengan sunyi yang menusuk, dengan udara yang jadi lebih dingin dari biasanya, dengan kegelapan yang lebih berat dari sebelumnya.
Dan malam itu, Siti, anak perempuan Joni yang baru berusia 6 tahun, hilang. Dari dalam rumahnya sendiri, tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kepergian. Namun ketika istrinya hendak membangunkan Siti dari tempat tidurnya, selimut itu kosong. Kasur kecil itu dingin, terlalu dingin. Seperti tidak pernah ditiduri siapapun malam itu. Panik, teriakan istrinya memecah sunyi. Malam itu, suara dari rumah kepala desa menggema ke seluruh penjuru desa. Joni, yang biasanya keras dan tak bergeming, mendadak berlari seperti orang kehilangan akal. Dia teriak memanggil nama anaknya. Dia dobrak semua pintu. Dia panggil semua tetangga, semua warga, semua orang yang dulu dia abaikan saat kehilangan anak-anak mereka. Warga kembali mengangkat obor, berjalan menyusuri jalan setapak berlumpur, memanggil nama Siti di antara nyanyian jangkrik dan bisikan angin. Namun semua sia-sia, tak ada jejak, tak ada bayangan, tak ada petunjuk. Dan malam itu, Desa Bambu kembali kehilangan satu anak lagi. Namun kali ini, anak itu milik sang kepala desa sendiri. Joni duduk di lantai rumahnya, terduduk lemas. Tangannya menggenggam boneka kecil milik Siti yang ditemukan di sudut kasur. Dia menangis, tapi tidak ada air mata. Yang mengalir hanyalah penyesalan dan suara lirih istrinya yang terus menyebut nama anaknya, seolah berharap semesta mendengarnya dan mengembalikannya. Tapi semesta sudah mendengar sesuatu yang lain. Kesombongan keras kepala, ketidakpedulian, dan semesta mengambil balasan dengan cara yang paling menyakitkan. Wewe Gombel tidak memilih anak-anak secara acak. Dia tahu mana yang luka, mana yang haus cinta, dan mana yang layak diberikan pelajaran. Desa Bambu kini tak lagi sejuk, tak lagi teduh, dan tak lagi hijau seperti dulu. Langitnya kelabu, udara dipenuhi bau arang dan kayu gosong. Sisa batang bambu hitam hangus berdiri seperti tiang-tiang pemakaman, mengenang hutan yang pernah bernyawa. Semua itu terjadi karena seorang ayah yang kehilangan putrinya dan baru menyadari bahwa dongeng tak selalu hanya tinggal cerita. Joni kepala desa itu yang sebelumnya meremehkan, yang sebelumnya menertawakan, kini memimpin dengan mata sembab dan suara parau. Dia berdiri di tengah alun-alun mengangkat tangannya tinggi dan berteriak di hadapan seluruh warga. Bakar hutan itu! Bakar semuanya! Jangan biarkan setan itu punya tempat untuk bersembunyi. Warga pun bergerak, tak ada yang membantah, tak ada yang bertanya. Karena semua tahu, apa yang terjadi pada anak-anak mereka bukan mimpi. Minyak tanah dituangkan ke akar-akar bambu, obor dinyalakan, dan malam itu, api menari di antara batang-batang tinggi yang selama ini menyimpan sunyi dan rahasia. Hutan bambu dibakar, hangus habis lenyap. Tapi kegelapan tak bisa dibakar dan malam tak bisa diusir hanya dengan cahaya. Karena ketakutan tidak tinggal di hutan, dia tinggal di hati manusia. Beberapa hari setelah hutan itu tinggal labu, Joni merasa lega. Dia kira semuanya telah selesai. Dia kira dengan membakar rumahnya, dia telah membunuh Wewe Gombel. Namun malam berikutnya, Desa Bambu kembali kehilangan satu anak lagi. Sindo, anak lelaki Joni, berusia 8 tahun. Anak yang suka memanjat pohon dan berlari tanpa alas kaki di halaman rumah. Anak yang baru saja belajar membaca dan menulis. Hilang. Padahal tidak keluar rumah. Padahal semua jendela dikunci. Padahal pintu ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Namun pagi itu,
Kasur Sindo kosong. Tak ada suara tawa, tak ada jejak kaki, tak ada apapun kecuali bau amis yang aneh di udara dan sehelai daun bambu yang tergeletak di lantai kayu di bawah tempat tidurnya. Johnny berteriak, merangkak ke kolong tempat tidur, memanggil-manggil nama anaknya, berteriak seperti binatang terluka. Tangannya gemetar, mulutnya bergetar, tapi tak satu pun doa yang bisa membawa kembali Sindo. Istrinya menangis seperti orang kesurupan. Menggaruk wajahnya sendiri, mencari tubuh kecil itu seakan bisa muncul dari balik dinding. Tapi hanya ada hening. Hening yang memekakkan. Hening yang menyimpan satu jawaban menakutkan. Wewe Gombel belum pergi. Kini warga benar-benar gemetar karena mereka tahu bahwa setan itu tak butuh hutan. Dia bisa masuk ke rumahmu. Dia bisa muncul di kolong tempat tidurmu. Dia bisa bersembunyi di balik lemari atau menyusup lewat mimpi anakmu yang sedang tertidur. Api tidak membunuhnya. Karena Wewe Gombel tidak hidup di batang bambu. Dia hidup di luka. Di air mata anak-anak yang tidak dicintai. Di bisikan-bisikan pilu saat mereka dipukul, diumpat, atau dilupakan. Dan malam itu, di desa yang sudah tak punya hutan, tidak ada yang berani mematikan lampu, tidak ada yang berani memejamkan mata terlalu dalam, karena semua orang tahu, ketika cinta di rumah mati, Wewe Gombel datang dan menjemput anak-anak yang ingin dicintai. Setelah kehilangan dua anaknya, dan melihat sendiri ketakutan yang merambat seperti racun ke seluruh sudut desa bambu, Pak Johnny, kepala desa yang dulu angkuh, kini bersimpuh di tanah yang pernah ia injak dengan sombong. Di langkahnya berat, napasnya pendek-pendek, dan untuk pertama kalinya ia mengakui bahwa bukan api yang bisa menyelamatkan desa ini, melainkan doa, keyakinan, dan hati yang bersih. Di bawah langit sore yang muram, Johnny mengumpulkan warga. Dengan suara serak, ia berkata, Mari kita bangun rumah untuk Tuhan, karena selama ini kita sibuk membakar, tapi tak pernah membasuh diri kita dari dosa yang tersembunyi. Dan warga yang telah kehilangan anak, kehilangan ketenangan, kehilangan malam yang tenang, menuruti ajakan itu, mereka bergotong royong, menebang pohon yang tersisa, mengangkat batu, mengaduk semen, dan sebuah masjid sederhana pun mulai berdiri di tengah desa. Tanpa kemewahan, tanpa kemegahan, tapi setiap pilar dan setiap genteng ditegakkan dengan air mata dan harapan. Namun malam itu, saat masjid baru itu berdiri, belum sempat azan dikumandangkan, terjadi sesuatu. Seseorang menjerit, suaranya pecah di udara, panik histeris. Wewe Gombel di pohon itu! Semua warga langsung keluar dari rumah. Obor diangkat tinggi. Pak Johnny dan istrinya ikut berlari ke arah suara. Dan di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka melihatnya. Sesosok wanita tinggi, berambut panjang menjuntai ke tanah. Kulitnya pucat seperti kain kafan yang terlalu lama terpapar dingin. Dan di dadanya, tergantung dua payudara besar yang menjuntai menutupi pusarnya. Wewe Gombel. Ia berdiri di atas dahan pohon beringin tua. Tak berkata sepatah kata pun, namun matanya, mata itu, menyimpan duka yang tak terucap. Lalu, dengan perlahan, anak-anak itu muncul, satu persatu, dari balik pepohonan, dari bayang-bayang yang tak pernah dijangkau cahaya. Mereka berjalan, dengan langkah kecil, namun pasti. Wira, Nando, Siti, Sindo.
dan 3 anak lainnya yang sempat dilupakan namanya oleh waktu. Mereka kembali dengan tubuh bersih, pakaian rapi, dan senyum kecil yang penuh kasih. Wewe Gombel pun akhirnya membuka mulutnya. Anak-anak ini bukan aku culik, tapi aku peluk. Saat mereka dibuang oleh keluarganya sendiri, aku rawat. Bukan karena aku ingin, tapi karena kalian lupa bahwa mereka juga butuh cinta. Jangan sampai mereka kembali ke pelukan yang penuh teriakan dan kekerasan. Kalau kalian siap menjadi rumah, maka aku kembalikan mereka. Tapi jika tidak, mereka akan datang lagi padaku. Suatu hari nanti menangis di gelap, mencari ibu yang benar-benar menyayangi mereka. Dan setelah kata itu, Wewe Gombel menghilang, lenyap seperti asap. Tak ada jejak, tak ada bau, tak ada langkah. Anak-anak itu berlari ke orang tua mereka, dan yang keluar dari mulut kecil mereka bukan teriakan trauma, bukan tangisan ketakutan, melainkan satu kalimat sederhana. Terima kasih, Ibu. Namun mereka tak menatap ibunya masing-masing. Mereka menatap ke langit, ke arah tempat Wewe Gombel terakhir berdiri. Desa Bambu akhirnya tenang untuk sementara. Tapi tidak semua luka bisa sembuh dalam semalam, dan tidak semua kehadiran benar-benar berarti cinta. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah setan di luar rumah, melainkan dinginnya hati yang ada di dalamnya. Dan begitulah cerita dari sebuah desa terpencil yang penuh dengan keheningan, yang ternyata menyimpan jeritan kecil dari anak-anak yang tak terdengar. Karena dunia orang dewasa terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri. Kadang, yang kita sebut makhluk halus kan, bukan selalu datang untuk menakuti. Terkadang, mereka hadir untuk mengajarkan tentang sesuatu yang paling sederhana, tentang kasih sayang yang tulus. Wewe Gombel bukan sekadar legenda dari nenek moyang. Ia adalah cermin dari kesalahan manusia, yang lebih mudah marah daripada memahami, lebih cepat menghukum daripada mendengarkan. Dan anak-anak itu bukan sekadar korban, mereka adalah suara sunyi, yang selama ini kita biarkan membeku di dalam rumah-rumah dingin tanpa pelukan. Rumah bukanlah tempat berdinding bata, tapi tempat di mana hati merasa pulang. Dan keluarga bukan hanya soal darah, tapi tentang siapa yang mencintai saat dunia memilih untuk membenci. Semoga kita semua bisa belajar dari Wira, dari Nando, dari Siti dan Sindo, bahwa anak-anak tidak hanya butuh makan dan tidur, mereka butuh dirangkul, dipahami, dan dicintai sebelum mereka benar-benar pergi ke tempat yang lebih hangat dari rumahnya sendiri. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah horor lain yang bukan hanya menakutkan tapi juga menyentuh dan menyadarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, karena di balik gelap selalu ada yang menunggu untuk diceritakan. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.